Pagi hari ini kita boleh kembali belajar dari kitab 2 Samuel pasal 8. 2 Samuel 8. Sesudah itu Daud memukul kala orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. Dan ia memukul kala orang Moab, lalu sambil menyuruh mereka berbaring di tanah, ia mengukur tempat mereka dengan tali. Diukurnya 2 kali panjang tali itu untuk mematikan, dan 1 tali penuh untuk membiarkan hidup. Maka orang Moab takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadezer bin Rehob, Raja Zoba, ketika ia pergi memulihkan kekuasaannya pada Sungai Efrat. Daud menawan daripadanya 1.700 orang pasukan berkuda dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dari Damsyik datang menolong Hadadezer, Raja Zoba, tetapi dari antara orang Aram itu Daud menewaskan 22.000 orang. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh anak buah Hadadezer lalu membawanya ke Yerusalem. Dan dari Betah dan dari Berotai, yaitu kota-kotanya Hadadezer, Raja Daud mengangkut amat banyak tembaga. Ketika didengar Tou Raja Hamat bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer, maka Tou mengutus Yoram anaknya kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul dia kalah. Sebab Hadadezer sering memerangi Tou, dan Yoram membawa barang-barang perak, emas, dan tembaga. Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan, bersama-sama perak dan emas yang berasal dari segala bangsa yang ditaklukkannya, yakni perak dan emas dari orang Aram, dari orang Moab, dari Bani Ammon, dari orang Filistin, dari orang Amalek, dan dari jarahan yang dirampas dari Hadadezer bin Rehob, Raja Zoba. Demikianlah Daud mendapat nama, dan ketika ia pulang ia menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom, di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab anak Seruya menjadi panglima, Yosafat bin Ahihud menjadi bendahara negara, Zadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam, Seraya menjadi panitera negara, Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Plati, dan anak-anak Daud menjadi imam. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita sampai di pasal 8. Kemarin kita melihat bagaimana seorang Daud yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan dia sungguh merasa begitu mengasihi Tuhan karena dia tinggal di dalam istana yang megah, tetapi tabut Tuhan masih tinggal di dalam kemah, dan dia punya kerinduan untuk membangun sebuah rumah Tuhan. Dan Tuhan berfirman bahwa bukan Daud nanti yang akan menggenapi kerinduan hatinya itu, tetapi anaknya. Dan Daud meminta doa di hadapan Tuhan, dan dia menyadari apa yang dia miliki saat ini semua adalah karena kemurahan tangan Tuhan. Dan sungguh Tuhan semakin menyatakan kuasanya, menepati apa yang menjadi janjinya kepada Daud untuk mengokohkan kerajaannya. Dan di pasal 8 ini kita melihat bagaimana Tuhan senantiasa menyertai, menolong, memberikan kemenangan demi kemenangan kepada Daud. Kita lihat dari ayat 1 tadi, Daud mengalahkan atau memukul kalah orang Filistin dan menundukkan orang-orang bangsa Filistin ini. Dan bahkan Daud bisa mengambil kendali pemerintahan ibu kota dari tangan orang Filistin. Tuhan memberikan kemenangan atas Filistin. Kemudian dilanjutkan ayat 2, Daud juga memukul kalah orang Moab gitu ya. Dia mengalahkan Moab. Bahkan di situ ada seleksi siapa yang
harus hidup, siapa yang harus mati gitu ya. Kalau diukur dengan 2 kali panjang tali, ya orang itu harus mati, terus 1 kali tali untuk membiarkan orang Moab hidup. Jadi ya Daud mengalahkan Moab, bahkan mereka takluk kepada Daud dan mereka akhirnya mempersembahkan upeti kepada Daud, memberikan ya hartanya juga upeti kepada Raja Daud. Dan kemudian Daud juga mengalahkan Raja Soba yang bernama Hadadeser bin Rehob ini ya. Ketika itu dari ayat 1 sampai 8, ayat 3 sampai 8 bagaimana Daud mengalahkan Hadadeser ini. Dari ayat 4 dia bisa menawan dari Hadadeser 1.700 orang pasukan berkuda dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Ya, luar biasa jumlah orang yang dikalahkan oleh Daud, bisa ditawan oleh Daud, bahkan ya semua kekuatan mereka, kuda-kudanya di situ dipotong urat ketingnya, tapi yang kereta-kereta yang untuk kuda yang 100 ya tetap supaya bisa dipakai oleh Daud gitu ya. Ini Daud mengalahkan Hadadeser. Dan ada yang menarik bahwa orang Aram datang untuk menolong Hadadeser ini dari Damsyik gitu ya. Tetapi Daud juga di situ Tuhan beri kemenangan. Daud bisa menewaskan 22.000 orang. Ya. Dari orang Aram yang ingin membantu Hadadeser ini bisa Daud juga kalahkan. Dan akhirnya Daud bisa menempatkan pasukan pendudukan di daerah-daerah orang Aram di Damsyik. Dan orang Aram itu juga takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Bangsa-bangsa yang kalah harus takluk, memberikan upeti kepada Daud, sehingga ya Daud semakin kaya, semakin diberkati, semakin luar biasa namanya, semakin besar seperti itu. Dan ada juga di situ Daud mengangkut ayat 7 sampai 8, mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai anak buah Hadadeser dan dibawa ke Yerusalem. Juga dari Betah dan dari Berotai, ini kota-kotanya orang Soba tadi, kota-kotanya Raja Hadadeser, Raja Daud mengangkut amat banyak tembaga. Jadi perisai dari emas, kemudian barang-barang tembaga itu diangkut ke Yerusalem. Jadi Daud semakin bertambah-tambah kekayaannya. Dan ada juga yang raja-raja yang menjalin persahabatan dengan Daud di situ. Ayat 9 ada Raja Hamat yang bernama Tou, bahwa dia mendengar Daud sudah mengalahkan Hadadeser, kemudian dia datang menyuruh anaknya Yoram untuk menyampaikan selamat, mengucapkan salam, karena dia sudah memukul Hadadeser dan sudah mengalahkannya. Karena apa? Ternyata Hadadeser sering memerangi Tou ini ya, Raja Hamat ini. Dan Yoram, anaknya Tou ini membawa kepada Daud perak, emas, dan tembaga gitu ya. Dan rupanya barang-barang ini bukan untuk Daud pribadi, bukan untuk menumpuk kekayaan, tetapi di situ dikatakan ayat 11, barang-barang itu dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan bersama-sama perak dan emas yang berasal dari segala bangsa yang ditaklukkannya. Ya. Yakni perak, emas dari orang Aram, orang Moab, Bani Amon, orang Filistin, orang Amalek, dan dari jarahan yang dia rampas dari Hadadeser bin Rehob, Raja Soba. Jadi dari barang-barang itu Daud khususkan untuk Tuhan. Dan di sini terlihat bagaimana Daud terus mengingat ya, bahwa dia harus, sekalipun tidak diizinkan Tuhan untuk membangun rumah Tuhan, bait suci, tetapi Daud tetap mempersiapkan barang-barang
yang diperlukan nantinya untuk kepentingan pembangunan rumah Tuhan. Jadi sekalipun ya orang lain yang akan melakukannya, tetapi Daud dengan rela hati, dengan penuh kerendahan hati tetap melaksanakan apa yang bisa dia kerjakan untuk mempersiapkan pembangunan rumah Tuhan nanti. Dan di sini kita melihat betapa kasih Daud kepada Tuhan, senantiasa memberi yang terbaik kepada Tuhan, bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepadanya, memberikan dia kemenangan-kemenangan, bangsa-bangsa itu takluk, kemudian memberikan upeti, ya itu satu berkat yang luar biasa. Dan Daud mengkhususkan semuanya, berarti mengkhususkan berarti memberi yang terbaik, ya, dipilih yang terbaik untuk Tuhan. Dan ini kita melihat hati Daud yang penuh kasih kepada Tuhan. Dan Daud semakin mendapat nama karena dia terus membawa nama Tuhan, dan dia senantiasa mengandalkan Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Ya. Ini kuncinya dari 2 Samuel 8, bahwa ayat kuncinya ya di 2 ayat ini, 6 dan 14, bagaimana Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Jadi bukan dengan kekuatan dan gagahnya Daud, tetapi ini semata adalah karena Tuhan yang memberi kemenangan kepada Daud. Kemanapun dia pergi, Tuhan menganugerahkan kemenangan. Musuh-musuhnya menjadi takluk kepada Daud. Daud semakin masyhur, Daud semakin dikenal, Daud semakin memiliki nama yang besar. Bangsa-bangsa di sekelilingnya takluk kepada Daud. Dan kita lihat di ayat 15 sampai 18 di situ bagaimana Daud memerintah atas seluruh Israel. Tuhan mengenapi janjinya bahwa Daud akan dijadikan raja atas seluruh Israel. Ayat 15, demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Ya, melalui Daud Tuhan menegakkan keadilan, kebenaran di seluruh bangsa Israel. Ya, di sini Tuhan memakai Daud untuk menyatakan kedaulatannya di tengah-tengah bangsa Israel. Dan ayat 16 sampai 18 ada orang-orang yang Tuhan juga pakai untuk mensupport pemerintahan Daud. Di situ ada panglimanya yang bernama Yoab, ada bendaharanya yang bernama Yosafat bin Ahilud, ada Abiatar yang menjadi imam, ada Benaya yang menjadi panglima, orang Kreti dan orang Pleti, ya, orang-orang yang Tuhan pakai untuk mendukung pemerintahan Daud, orang-orang yang loyal dan setia untuk menjalankan pemerintahan Daud atas seluruh Israel. Nah, betapa Tuhan sungguh mengenapi apa yang dia janjikan kemarin di 2 Samuel 7, bahwa Tuhan akan menegakkan, mengokohkan kerajaan Daud. Nah, apa yang bisa kita pelajari pagi hari ini, amanat teksnya, bahwa Tuhan itu menepati apa yang menjadi janjinya kepada Daud dengan memberi kemenangan demi kemenangan kepada Daud, menyertai Daud, membuat apa yang dia kerjakan berhasil. Dan Daud di sini meresponi kasih Tuhan, pertolongan Tuhan ini dengan bersyukur, senantiasa memberi persembahan yang terbaik, mengkhususkan dari apa yang dia terima, apa yang dia miliki itu untuk dipakai yang terbaik, yang khusus, yang istimewa untuk Tuhan. Sebagai aplikasi pagi hari ini dalam perjalanan kehidupan kita, apakah kita senantiasa meyakini janji Tuhan, pertolongan Tuhan dalam perjalanan hidup kita, peperangan yang harus kita hadapi setiap hari, persoalan, pergumulan. Ya, mari kita terus mengandalkan Tuhan dan taat untuk kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan apakah kita senantiasa sudah bersyukur kepada Tuhan dan menyadari apa yang kita miliki itu semata adalah anugerah, semata adalah berkat Tuhan, dan senantiasa
belajar untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Terima kasih kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Daud banyak kemenangan karena penyertaan Tuhan, janji Tuhan, dan kita patut hari ini juga bersyukur banyak yang Tuhan sudah berbuat untuk kita. Banyak yang berbuat di dalam hidup. Adalah indah setia
Israel besar dan dahsyat luar biasa, memberikan kemenangan pada Daud. Semua musuh-musuhnya dikalahkan karena Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang berperang memberikan kemenangan. Kami mengucap syukur Tuhan buat teladan Daud yang mengutamakan semua jarahan khusus untuk Tuhan, dan kemurahan demi kemurahan, hati yang suka memberi, hati yang murah, hati yang mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah itu ada pada kami semuanya Tuhan, yang sudah diberkati menjadi berkat. Kami percaya Tuhan terus menyertai kami, membuat perjalanan kami berhasil, dan kami mengucap syukur buat perlindungan Tuhan, sehat semuanya. Kami mengucap syukur Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya ada mujizat.